Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, orang yang berpuasa itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qarib, dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku yang berpuasa bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangatlah dekat, qarib dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan hambaku yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asalkan mereka memenuhi kewajibannya dan beriman kepadaku, dan mudah-mudahan selalu dalam kebenaran. Jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan petunjuk itu serta membedakannya antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah ini sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang tidak benar. Mengenai ini, tentang Al-Quran, pada suatu ketika Rasulullah didatangi oleh pemuka Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin meyakinkan apakah Rasul ini sebagai Nabi Rasul, dan mereka bertanya, wahai Muhammad, kalau engkau sebagai Nabi, sebagai Rasul, tunjukkan kepada kami mukjizat kenabian kamu, sebagaimana mukjizat daripada nabi-nabi yang lain, Musa, Daud, Isa, dan lain-lain. Musa misalnya, dia punya mukjizat sebuah tongkat yang luar biasa. Dengan tongkatnya itu, dia dapat mengalahkan penyihir kaum Fir'aun. Dengan tongkatnya itu, ketika dilemparkannya di hadapan penyihir, di mana penyihir itu melemparkan tongkat juga yang berupa ular-ular, tetapi tongkat Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar, kemudian memakan ular-ular dari para penyihir itu. Begitu juga tongkat Nabi Musa alaihissalam tadi menyelamatkan kaum Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun menuju Laut Merah, kemudian dengan tongkatnya dipukulkan ke Laut Merah itu, berubahlah Laut Merah menjadi jalan yang sangat luas, sehingga dapat menyelamatkan kaum Bani Israel sampai ke seberang, dan kemudian dipukulkan kembali. Fir'aun dengan bala tentaranya itu tenggelam di Laut Merah. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga punya mukjizat, yakni dengan suaranya yang sangat merdu dan indah. Ketika beliau Daud membaca Zabur, maka angin berhenti bertiup, binatang-binatang berhenti dari kegiatannya, burung-burung yang terbang hinggap di dahan-dahan, mendengarkan keindahan suara Daud ketika beliau membacakan Zabur. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia punya mukjizat, yakni dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian dapat menyembuhkan penyakit kusta, di mana penyakit tersebut sudah membutungkan kaki dan tangan, bisa disembuhkan kembali, utuh kembali kaki dan tangan itu. Dan penyakit orang yang buta, yang matanya buta, bisa melihat, bisa sembuh, dan bisa normal seperti orang yang melihat seperti biasa. Itulah mukjizat para nabi. Wahai Muhammad, kalau engkau betul seorang nabi, seorang rasul, tunjukkanlah kepada kami tanda daripada kenabianmu tadi, mukjizat-mukjizat sebagaimana nabi-nabi tadi. Kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat pada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab
alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Saudaraku yang budiman, asbabun daripada turunnya ayat ini, sebab musabab turunnya ayat ini ialah sebagaimana biasanya Rasulullah SAW itu beliau dibangun di tengah malam untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari itu juga beliau melaksanakan hal yang sama, sehingga nampak kakinya bengkak-bengkak akibat daripada intensitas yang terus-menerus di malam hari melaksanakan ibadah sholat tahajud. Di malam itu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sholat tahajud. Maka ketika menjelang subuh harinya, ketika Bilal sudah mengumandangkan azan, Rasulullah belum juga hadir. Padahal Bilal sudah mengumandangkan azan itu ke barat, ke timur, ke utara, selatan, ke tempat keramaian di subuh harinya. Padahal biasanya Rasulullah hadir lebih dahulu. Tahukah, malam itu Rasulullah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat menyampaikan ayat ini, membacakannya kepada Rasulullah. Rasulullah menangis terseduh-seduh. Begitu mendengarkan ayat ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam, beliau menangis sampai subuh harinya, sampai azan berkumandang oleh Bilal, beliau masih menangis. Ketika Bilal dan para sahabat penunggu Rasul belum hadir juga, maka datanglah Bilal ke bilik Rasulullah SAW. Diketuknya pintu bilik Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. 3 kali tidak juga dibuka. Maka Bilal menjadi penasaran apakah beliau sakit. Maka kemudian didorongnya pintu itu. Langsung nampak pembaringan Rasulullah. Pembaringan Rasulullah itu sangat sederhana. Bukan dari ranjang emas, bukan dari kasur yang empuk yang terbuat dari bulu angsa, bukanlah bertelekan permadani indah, tapi adalah pelepah kurma serta daun-daun kurma yang disusun sedemikian rupa, sehingga apabila beliau bangun masih ada tanda-tanda daripada bekas-bekas pelepah kurma dan daun kurma. Padahal kalau beliau mau, beliau seorang nabi, seorang pemimpin, seorang raja, bisa saja beliau mendapatkan hal yang melebihi daripada raja-raja di muka bumi ini. Bahkan malaikat Jibril menawarkan gunung Uhud bisa dirubah menjadi emas, beliau tidak mau. Beliau memilih hidup sangat sederhana. Beliau memilih hidup dengan sangat-sangat bersahaja. Beliau mencintai orang-orang miskin, mencintai umatnya sedemikian rupa, karena beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Beliau tidak bergaya kepada kemewahan, tidak silau pada dunia, tapi beliau menunjukkan bahwa kesederhanaan, kesahajaan itu adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukannya demi untuk tidak menjadikan umat Islam itu bermewah-mewah sedemikian rupa. Bilal melihat bagaimana Rasulullah sedang menangis, maka kemudian Bilal masuk bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis? Apakah Anda sakit ya Rasulullah?" Beliau masih menangis dengan terseduh-seduh, sehingga akhirnya Bilal pun ikut menangis, terbawa oleh suasana bagaimana beliau menangis. Begitulah hati sahabat kepada beliau, kepada Rasulullah menyatu. Begitu sayang kepada Rasulullah, sehingga apabila beliau menangis, Bilal pun pasti ikut menangis. Begitupun para sahabat, hati mereka menyatu. Apa yang beliau sedih, pasti para sahabat juga ikut sedih. Jemaah yang berbahagia, akhirnya kemudian ayat itu disampaikan kepada para sahabat, para umat pada waktu itu.
Maka mereka menyebutnya dengan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku laksanakan. Begini arti daripada ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya malam menjadi siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikiran dalam. Alladzina yazkuruna Allah qiyama qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab, orang yang berfikir dalam itu ialah orang yang senantiasa ingat pada Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan tegak berdiri, duduk atau berbaring, seraya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya juga mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Sahabat-sahabatku yang budiman, itulah ayat yang disampaikan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu disampaikan kepada para sahabat, mereka menerimanya dengan sami'na wa ta'na. Karena para sahabat ini, kualitas dirinya adalah kualitas ihsan. Kualitas di mana mereka terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara wa innahu yarak. Ihsan itu ialah apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau berhadapan langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila engkau tidak bisa melihat Allah, memang di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu pasti melihat engkau. Jadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah pada setiap saat, sehingga kehidupan mereka itu menjadi kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan setelah Islam ini lahir? Kita mengenal yang namanya Al-Khwarizmi. Dia menemukan ilmu tentang logaritma, aljabar. Dia menemukan tentang ilmu aljabar, ilmu hitung yang terbaik. Kemudian bagaimana Islam itu memperkenalkan angka 0 sebagai digit. Padahal waktu itu di Eropa dan sekitarnya menggunakan angka Romawi yang semuanya tidak ada angka 0-nya. Dan angka 0 inilah yang kemudian bisa menjumlahkan berbagai-bagai sampai tidak terhingga. Begitu juga di ilmu kedokteran, Ibnu Sina ketika dia menemukan tentang penyakit flu, dia katakan ini penyakit kambing betina, angful angsu, maka dikenalnya dengan influenza. Bagaimana kemudian beliau membangun rumah sakit? Beliau mengambil sepotong daging, dipotong-potong, kemudian dipaku di setiap pohon, setiap wilayah, setiap sudut. Setiap hari beliau, Ibnu Sina, mengamati daging yang tadi. Apa yang terjadi? Tentu saja daging itu busuk, berbelatung. Ada satu tempat, satu wilayah yang dagingnya tidak busuk, dia mengering. Maka disitulah dibangunnya rumah sakit karena steril, tidak ada bakteri. Karena busuknya daging itu akibat bakteri, tidak steril. Jemaah yang berbahagia, bagaimana Islam memperkenalkan tentang ilmu perbintangan misalnya. Al-Quran sudah menjelaskannya jauh pada abad ke-6 ketika dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Sementara orang masih mengenal waktu itu bahwa matahari, bumi itu sebagai sentral atau geosentris,
Seperti teori Kopernikus misalnya. Kemudian di Eropa, gereja memahami hal seperti ini. Ketika Galileo itu memperkenalkan bahwa yang ada adalah heliocentris, matahari sebagai pusat, maka dianggap menentang daripada doktrin gereja, dibutakan dia oleh gereja. Bagaimana kemudian Islam sebelumnya itu sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Wallazi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qadaruhu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya, dan menetapkan garis edarnya, orbitnya, manazila adada sinin wal hisab, dan supaya kamu dapat menghitung pergantian tahun, bilangan tahun. Dulu orang mengenal bulan itu sumber cahaya, tetapi Al-Quran sudah lama sekali menjelaskan bulan itu benda gelap. Mataharilah yang memantulkan cahayanya kepada bulan sehingga bulan seolah-olah bercahaya. Sebagaimana Allah firmankan tadi, wallazi khalaqas samsa dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar, sumber cahaya. Wal qamara nuron, dan bulan itu memantulkan cahaya dari matahari sehingga seolah-olah bulan bercahaya. Artinya matahari itulah yang sumber cahayanya tadi. Bumi juga begitu, dia benda gelap sebetulnya. Kemudian dipantulkan matahari, sehingga apabila dilihat dari luar angkasa, para astronot melihatnya, dia memancarkan cahaya yang biru, ya, blue planet, planet biru. Karena apa? 2/3 daripada bagian bumi itu adalah air, sehingga memancarkan cahaya biru yang indah apabila dilihat dari luar angkasa oleh para astronot yang ada di luar angkasa. Nah, jemaah yang berbahagia, begitulah Allah menjelaskannya dalam Al-Quran. Kemudian bahwasanya juga teori heliocentris itu sudah ditemukan Al-Quran sebelum pendapat Galileo, jauh berabad-abad sebelumnya. Karena di situ dijelaskan bahwa manazila lita'lamu adada sini wal hisab, di mana matahari itu sumber cahaya, kemudian bulan mengedarkan matahari, beredar. Begitu juga bumi beredar mengedari matahari, ya. Maka kemudian itulah terjadinya pergantian tahun dilihat dari para ahli astronomi. Jemaah yang berbahagia, kalau kita mau puasa misalnya, kita perlu melihat hilal, melihat bulan. Tanggal 1 ketika hilal pada ufuk berapa, ya, berapa derajat, maka disitulah para astronom menentukan bahwa puasa sudah dimulai. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu menggunakan tahun Qamariyah, perhitungan bulan, karena perhitungan bulan itu lebih mudah daripada perhitungan matahari. Peredaran bulan bisa dilihat daripada bentuk bulan, karena matahari itu tidak pernah berubah bentuknya, dia bulat utuh, sementara bulan itu berubah-ubah. Ketika tanggal 1 sampai tanggal purnama, tanggal bulan bulat 13, 14, 15 itu sudah bisa dilihat, ya, sampai bulan kembali lagi menjadi garis lagi, yaitu menjadi tua lagi. Dengan mudah Islam menjelaskan hal yang demikian itu. Yang sangat menarik adalah ada seorang dokter ahli bedah bangsa Perancis. Ketika dia membaca sebuah ayat yang mengatakan al-yauma nunajjika bibadanika liman khalfaka ayah. Ini adalah ayat tentang Fir'aun. Pada hari ini aku selamatkan badanmu untuk menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang akan datang. Begitulah itu mengatakan. Maka Maurice Bucaille, seorang ahli bedah bangsa Perancis ini, mendatangi mumi Fir'aun di Mesir, kemudian minta izin untuk membedah mumi tadi. Kalau benar-benar ini Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, yang diselamatkan sesuai dengan ayat tadi.
Akhirnya kemudian dia minta izin untuk membedahnya. Setelah dibedah ternyata apa yang terjadi? Paru-paru mumi Fir'aun itu banyak mengandung garam. Berarti memang Fir'aun ini tenggelam. Maka yakinlah Muharid Bukel bahwa ini Fir'aun yang tenggelam, yang diselamatkan sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Banyak lagi dia kaji-kaji ayat Al-Quran tadi, sehingga dia menulis buku tentang Bible, Quran, dan sains modern. Buku itu sangat masyhur dan kita perlu membacanya. Sehingga kemudian setelah perbandingan antara Bible, Quran, terkaitannya dengan ilmu pengetahuan modern, akhirnya beliau masuk Islam, menjadi seorang mu'alaf. Inilah mukjizat Al-Quran. Bagaimana seorang profesor bangsa Yahudi serta para mahasiswanya ketika membaca ayat afala yang juruna ilal ibili kaifa khuliqat, tahukah kamu bagaimana unta diciptakan? Penasaran dengan binatang unta? Karena unta ini berbeda dengan binatang yang lain. Dia berjalan di padang pasir berminggu-minggu sampai sebulan pun tidak mengapa. Sementara kuda yang larinya cepat, dia 1-2 jam tidak minum saja, maka dia akan jatuh dan mati karena kehausan. Tapi unta berjalan berminggu-minggu di padang pasir dengan teriknya padang pasir sampai sebulan penuh pun tidak apa-apa dia. Kenapa? Akhirnya dibedahnya lah tubuh unta tadi. Ternyata di dalam tubuh unta itu sel-selnya itu berbentuk spoon. Ketika dia minum, dia akan menghabiskan 1 kolam air karena tubuhnya menyerap banyak sekali air dalam tubuhnya tadi itu, seperti menyerapnya spoon, busa yang menyerap air, disimpannya dalam tubuhnya itu. Maka ketika dia berjalan di padang pasir, dia tidak kehausan walaupun berminggu-minggu. Bahkan para kabilah pedagang ketika kehausan, dia coloknya mulut unta itu dan keluarlah air yang masih jernih, masih bening, masih orisinal untuk diminum oleh mereka, sehingga terbantu tidak kehausan di padang pasir. Itulah jemaah sekalian yang berbahagia. Kembali kita kepada para Yahudi, pendeta Yahudi, pemuka Yahudi, pemuka Nasrani yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalau engkau benar seorang nabi, seorang rasul, tunjukkan tanda kenabianmu itu. Jemaah yang berbahagia, betapapun hebatnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat menelan ular Fir'aun, ular penyihir kaum Fir'aun dengan tongkatnya itu, bahkan membunuh Fir'aun, menenggelamkannya di Laut Merah. Begitupun Nabi Daud, Nabi Isa. Begitu beliau itu kembali kepada Allah, mukjizatnya pun lenyap. Mukjizatnya tidak diturunkan atau diberikan kepada umatnya. Tetapi tahukah jemaah yang berbahagia, begitu sayangnya Rasulullah pada umatnya, begitu cintanya Rasulullah pada umatnya, sehingga mukjizatnya itu ditinggalkannya buat umatnya sebagai petunjuk bagi umatnya. Apa mukjizat itu? Taraktum fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lang tadilu abada, kitab Allah wa sunnatun Nabi. Kata Nabi, aku tinggalkan kepadamu 2 pusaka yang apabila kamu berpegang keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. 2 pusaka itu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Itulah jamaah sekalian, mukjizat Rasulullah sepanjang zaman, Al-Quranul Karim yang dinuzulkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabatku yang budiman, marilah jangan kita sia-siakan mukjizat Nabi tadi sebagai petunjuk kita
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita tadaburi Al-Quran, kemudian kita tilawahkan, kita baca untuk waktu ke waktu, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Jangan tinggalkan kita membaca Al-Quran. Kemudian membaca juga artinya, tafsirnya. Dan kita kaji bersama para ulama. Semoga itu menjadi petunjuk kita, petunjuk hidup kita, menyelamatkan kita di dunia wal akhir. Baik jemaah sekalian, baiklah sahabat-sahabat sekalian yang tercinta, mudah-mudahan tausiah pada sore hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan selamat berkumpul dengan keluarga, menunggu berbuka, saling bercengkerama, jangan lupa berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini, hari sebelumnya, dan hari yang akan datang, serta disehatkannya kita sampai menuntaskannya pada waktu-waktu yang akan datang, serta bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.